Shalom Aleihim. Bapak ya, pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi. Kita masih kembali berbicara tentang hati. Waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana Bapak Yahweh melihat hati Daud, sehingga kita tahu bahwa Daud yang tidak dianggap pada waktu pemilihan raja, toh dia yang terpilih sebagai raja. Artinya Tuhan itu melihat hati. Nah, pagi ini saya beri tema perasaanmu terbaca. Seringkali kita melihat bahwa kita umat manusia itu tidak bisa bagi diri sendiri. Kita harus tahu kita hidup di dunia energi. Apapun itu selalu berkaitan dengan energi. Begitu juga dalam bagi manusia. Perasaan kita, apakah itu perasaan buruk atau perasaan yang baik, tetap terpancar dari hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga kalau perasaan yang baik, maka saudara akan terhubung ke bagian yang buruk. Saya tidak dengan banyak orang, tetapi ketika sampai di rumah saudara merasa sangat lelah sekali. Itu artinya saudara kesedot energinya melalui hubungan kita dengan orang lain. Tiba-tiba tidak nyaman akibat kedatangan orang ini. Artinya orang tersebut memancarkan energi yang buruk. Barangkali dia bisa berdalih, barangkali dia bisa menunjukkan sikap yang baik, tetapi sebetulnya di dalam diri orang tersebut memancarkan energi yang buruk. Kita tidak tahu, saudara. Kita bisa membohongi orang lain. Orang lain bisa kita bohongi, tetapi kita harus tahu ada mata Tuhan yang tidak bisa kita bohongi. Mata Tuhan kita semuanya. Jadi sekali lagi, perasaan saudara itu akan mendatangkan getar atau di sekitar area di mana kita berada. Dan perasaan kita itu terbaca oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, melainkan perasaan kita. Saya akan tunjukkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah ketika saudara melihat ada 3 pemuda Yahudi yang berada di Babel, saudara. Kalau saudara melihat adanya Hananya, Misael, Azaria, itu 3 pemuda Yahudi yang berada di pengasingan. Tentu saja, kalau orang lain, artinya di bawah orang yang tidak beriman. Kita tentu tahu peristiwa yang dia menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Semua orang mau tunduk, semua orang mau sujud,
Ketika Raja Nebukadnezar berkata, saat nanti ada suara musik, maka seluruh negeri harus tunduk kepada patung buatanku. Dan semua orang tunduk, saudara. Saudara bisa bayangkan, begitu banyak orang yang sujud, hanya 3 pemuda yang tetap berdiri. Apa? Tentu akan kelihatan sendiri, ada 3 pemuda yang berdiri. Dan saat itu datanglah ancaman. Kalau kamu, sekali lagi saya kasih kesempatan, ketika musik berbunyi, kamu tidak sujud menyembah kepada patung buatanku, maka kamu akan saya masukkan ke dapur api perapian yang dipanaskan berkali-kali lipat. Saya menyebut panasnya itu sepanas api las, saudara. Ancaman itu mereka dengar, tetapi 3 tidak peduli dengan ancaman. Dia katakan, namun aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Disinilah pemuda tersebut. Kita sebetulnya tinggal hidup di dunia ini itu adu nyali, saudara. Siapa yang nyalinya kuat, dialah yang jadi pemenang. Sayang sekali banyak orang berguguran. Tidak ada yang bisa mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, perasaan kita inilah yang terbaca oleh Tuhan. Perasaan kitalah yang terpancar ke alam semesta. Dan kita tentu, kalau kita yang berani menunjukkan iman mereka kepada begitu banyak orang, bahkan seluruh negeri plus rajanya. Ini bukan masalah tunduk atau tidak tunduk, saudara. Tetapi ini adalah prinsip iman kepada Tuhan. Beda. Petrus aku mati dan masuk penjara bersama dengan engkau. Apakah ucapan Petrus itu menunjukkan tingkat iman yang sama seperti 3 pemuda tadi? Ternyata tidak, saudara. Mungkin murid-murid yang dia kagum dengan ucapan Petrus. Murid seperti saudara Kefa ini. Tetapi ternyata saat itu juga Yesua langsung tegur dia. Sebelum pian jaga, pada saat shofar berbunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Saya luruskan di sini dari teks yang berkata sebelum ayam berkokok. Kita tentu semua sudah tahu bahwa yang dimaksud itu bukan ayam berkokok, saudara. Tetapi itu adalah suara shofar pergantian waktu jaga. Tetapi oleh ayam berkokok, sebetulnya bukan. Karena zaman dulu, bahkan sampai sekarang pun nggak ada ayam keluyuran di Israel, saudara. Kalau saudara lihat ayam, ya adanya di piring, saudara. Tetapi ya sudah, yang penting di sini kita sudah tahu, ya perkara orang luar sana menolak atau tidak, ya itu terserah. Karena kita sudah belajar saat kita ke Israel, ya. Jadi kembali lagi,
Petrus berani mengutarakan imannya yang palsu, dan Yesua langsung tunjukkan bahwa sebelum suara shofar pergantian waktu jaga berbunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan apa yang Yesua katakan itu terbukti, Bapak Ibu. Nah, di sini sekali lagi saya katakan bahwa perasaan kita itu terbaca. Kalau saya membuat sebuah pertanyaan kecil. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara ada di tempat ini? Bagaimana perasaan saudara ketika kita bersama-sama memuji Tuhan? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan? Orangnya ada di sini, tapi mungkin perasaannya melayang kemana-mana. Perasaannya menggembara kemana-mana. Tetapi kita mau belajar, karena perasaan kita apa itu terbaca dengan jelas oleh Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita seringkali melihat ada begitu banyak orang yang hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam lalu kalau dipertanyakan seperti itu, saya rasa saudara perlu pahami terlebih dahulu bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saya akan mencoba untuk menerangkan perlahan-lahan, dan saya berharap ketika kita keluar dari tempat ini, perasaan kita semuanya berubah. Hal yang pertama, saudara-saudara, kehidupan kita atau saudara, saudara tahu, ya ini katalog saudara. Ya. Katalog itu adalah daftar apa yang menjadi keinginan saudara. Yang di ujung sana itu adalah katalog tentang makanan. Yang di sini, yang di tengah tentang elektronik. Yang di sebelah sini ya peralatan rumah tangga, sepatu dan sebagainya. Nah, hidup kita itu di dunia ini, saudara itu ibarat disodori katalog. Saudara mau pilih apa? Ya. Kalau maka saudara rumah yang mana? Tapi kalau saudara tidak ingin mendapatkan sesuatu tetapi saudara pilih hal itu, maka saudara akan ada dalam penderitaan. Mungkin saudara akan bertanya sama saya, loh Pak, saya nggak pilih loh. Tapi faktanya kitalah yang memilihnya, saudara. Saya akan coba untuk menerangkan ini secara perlahan. Saya ambil sebuah contoh. Ketika saudara memiliki sebuah rumah, maka alam semesta itu akan menyodorkan katalog. Mungkin saudara tiba-tiba melihat gambar rumah. Saudara ingin mobil, tiba-tiba mobil jenis yang saudara inginkan tiba-tiba lewat. Pernah nggak saudara ngalami kayak gitu? Ya, kalau saudara pernah mengalami, itu sebetulnya adalah katalog dari Tuhan yang ditunjukkan kepada saudara. Ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita dengar secara audible, tetapi melalui katalog yang Tuhan tunjukkan, ada sebuah pertanyaan kecil. Apakah kamu mau mobil yang seperti ini? Itu dibutuhkan ketegasan, saudara.
Kadang-kadang tidak mau bertanya atau minta kepada Tuhan dengan perasaan yang benar. Sekali lagi, kalau saudara atau pertanyaan, apakah ini yang kamu mau? Nah, kadangkala ketika kita melihat apa yang kita inginkan, perasaan kita tidak main, saudara-saudara. Itu yang salah. Seharusnya ketika saudara melihat mobil yang menjadi impian saudara tiba-tiba lewat, perasaan saudara harus dimainkan. Saudara harus berkata, ini Tuhan yang aku mau. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saudara ingin punya rumah, begitu lihat katalog atau lihat gambar, saudara berjalan melihat rumah, apa perasaan saudara? Kalau saudara itu akan berkata, Tuhan, ini loh yang aku mau. Dengan kata adalah sampai perasaan kita itu keranjingan akan apa yang menjadi, pasti jadi, saudara. Tapi kalau perasaan sudah dapat, malah kita kepahitan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Makanya bagaimana itu loh mobilnya yang aku mau, modelnya kayak gitu Tuhan. Atau kita cuman diem aja. Kebanyakan kalau kita mau jujur kita cuma diam. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur loh ya, kita cuma diam. Dan itu perasaanmu tidak main. Dan itu tidak terbaca di alam semesta, saudara. Mungkin saudara akan berdalih, loh, bukankah Tuhan saya ya kita baca ya, kita tentu tahu bukan kalau Yesua itu maha tahu. Saudara setuju? Klaim ya, Yesua maha tahu. Pada suatu yang teriak-teriak, Yesua putra Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Coba kita baca di Markus 10 atau Markus 10 ayat 49 sampai 51. Saya dasari ucapan saya dari kitab suci. Jadi bukan dari buah pikiran saya ya, agar saudara bisa paham, saudara ngerti, agar saudara memancarkan vibrasi yang baik, sehingga apa yang menjadi visi, misi, dan impianmu bisa terwujud. Amin. Ya. Saya yakin kita yang hadir di sini, bahkan saudara-saudara yang ada di rumah, pasti punya visi dan impian. Pasti punya keinginan. Keinginan yang belum terwujud. Apakah maka sekali saya perkataan seorang pendeta yang berkata, Tuhan saya bilang salah. Tuhan juga
asal bersedia, ya, kecuali kalau itu jelas Tuhan tidak mau kabulkan, saudara. Jadi saya tekankan bahwa saudara, saya Markus 1 dan dan tadi ada sebuah pertanyaan yang sudah saya ajukan. Yesua Maha Tahu dan saudara sudah mengiyakan. Sekarang saudara lihat kenapa kira-kira begitu ya? Apakah Tuhan tidak tahu keinginan Bartimeus? Tahu, saudara. Tetapi dia berbicara. Karena dengan berbicara, maka perasaannya pun ikut main. Perasaannya pun ikut bergetar. Perasaannya pun ikut bergerak, memancarkan energi ke alam semesta. Ingat, bahwa di alam semesta itu banyak sekali oknum, baik oknum-oknum yang jahat maupun oknum-oknum yang baik. Ketika kita memancarkan hal-hal yang baik, maka energi kita akan terhubung kepada hal-hal yang baik. Nah, bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? Begini Bapak Ibu, ketika saudara ini sama saja saudara kalau saudara mobil itu. Tapi di sini paham, saudara? Saudara punya rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu. Itu sudah memancarkan energi negatif. Dan yang saudara inginkan malah tidak mendapat. Karena perasaan saudara memancarkan energi negatif, saudara. Saya berharap permainan energi ini, ya, karena kalau kita tidak memahami tentang energi ini, saudara akan menyesal mengikut Tuhan. Makanya ketika saudara sedang tidak punya uang, kontrakan juga habis, sementara mungkin lalu saudara menghakimi, saudara berkata, orang ini kaya tapi kok diem aja sama saya, nggak ngerteni saya butuh apa. Maka secara alam semesta, alam supranatural, saudara itu sedang mengeluarkan diri saudara untuk tidak
tidak mendapatkan sesuatu. Ingat itu, saudara. Dan saudara berasumsi bahwa orang ini kok baik ya, kalau begitu saya tak ikut agama dia saja. Sekarang pertanyaannya, adakah orang yang dalam iman kita yang ternyata baik dan bisa memberi? Ada. Tapi kenapa kok malah ikut kepercayaan lain? Karena pemahaman orang ini tentang Tuhan itu sangat cekat, saudara. Kalau dia memahami akan maka dia tetapi Bapa Yahweh Elohim yang aku sembah, yang maha kuasa, dia pakai orang lain untuk tolong saya. Perasaan saudara main nggak itu? Main ya? Perasaan saudara bergerak. Dan akibatnya apa? Saudara kenapa? Karena saudara tidak sempat memancarkan energi negatif. Sekali lagi, alam semesta itu membaca perasaan saudara. Ayo sekarang coba kita lihat di sini. Saudara mau jujur pada diri saudara sendiri. Apakah di dalam diri saya ada kebencian kepada orang lain? Apakah di dalam saya ada hati dengan orang lain? Kalau ada, apa yang saudara harapkan dari sebuah kehidupan di dunia ini? Yang saudara harapkan tidak akan pernah dapat, alias nol besar, saudara. Karena dalam energi yang negatif. Ketika Tuhan, aku mau supaya mataku melihat apa yang dia, kalau saudara cukup menarik, di ayat 49 dikatakan, dan sambil berdiri Yesua berkata agar ia dipanggil, dan mereka memanggil orang buta itu. Mereka ini adalah murid-murid Yesua, dengan berkata kepadanya, tenang, dan perhatikan kata melemparkan jubahnya. Kenapa sih kok saya membahas masalah melemparkan jubah? Karena pada zaman dulu orang itu ngerti, ada tandanya. Oh, orang ini kena kusta, oh jubahnya kayak gini. Oh, orang ini orang buta. Kalau zaman sekarang biasanya pakai kacamata hitam ya, pakai tongkat, betul. Tapi zaman dulu belum ada kacamata kali ya. Saya belum lihat ya ada kacamata, belum ada. Jadi mereka pakai tanda, menggunakan jubah khusus untuk orang buta. Karena matanya mentolong gini, tapi nggak bisa lihat orang, saudara. Kalau nggak pakai jubah tertentu, orang nggak akan tahu. Dia pikir orang itu melihat, tapi dengan menggunakan jubah tertentu, orang tahu, oh ini orang buta. Sehingga dikatakan begitu murid-murid Yesus melemparkan jubahnya, artinya dia menghampiri Yesua dengan perasaan yang excited sekali, semangat. Bayangin saudara, dia sudah mendengar. Kalau melihat kan enggak, namanya juga buta kok. Dia mendengar ada seorang nabi
yang hebat, yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja, maka punya harapan yang pasti, sehingga ketika dia dengar itu Yesua rame tuh, rombongan Yesua datang, oh dia teriak-teriak saudara. Dan waktu itu murid-murid bilang, tuh Yesua panggil kamu, wah langsung jubahnya dilempar, excited banget dia datang kepada Yesua. Ya, dan serai Bartimeus tidak berkata, Tuhan katanya engkau hebat, kok aku buta, aku pingin melek, kok ya kamu nggak ngerti, dadak tanya gitu loh. Sekali lagi ketegasan dari mulut kita, itu yang merambat ke dunia alam yang tidak nampak saudara. Dan saat ketika Bartimeus melihat Yesua bertindak atau tidak, dia melihat. Zaman itu belum ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta macam Bartimeus. Mungkin bola matanya juga nggak ada kali, ya. Tapi faktanya Yesua sanggup membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu dipacu dari perasaan, saudara-saudara. Jadi ketika mobil itu, akibatnya dapat atau tidak? Nggak akan dapat, saudara. Jadi hindari perasaan iri, dengki, cemburu, dan sebagainya. Selama saudara masih ada itu, jangan harap saudara bisa dapat. Alam semesta itu tapi sebaliknya, jika saudara dan ikut, kalau sekali supaya saudara memilih apa yang saudara inginkan, seperti sebuah katalog ini, saudara. Ketika saudara disodori katalog, saudara ingin makan, tapi saudara belinya sepatu, nggak cocok, saudara-saudara, ya kan? Saudara ingin beli sepatu, tapi belinya malah makanan, nggak cocok juga. Jadi harus yang cocok, saudara-saudara. Katalog itu menawarkan yang saudara sukai, perasaan buruk. Menghakimi seseorang itu sama saja mengundang hanya cinta yang dapat mendatangkan apa yang saudara inginkan. Kalau saudara ingin makan, berarti saudara punya keinginan untuk makan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, apa yang saudara, ya? Jadi jangan berkata saya tidak menginginkannya. Maka yang terjadi malah yang tidak diinginkan itu bisa datang kepada saudara. Ingat baik-baik itu, ya. Karena alam semesta itu tidak mengenal kata tidak.
Saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu. Jangan pernah menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bisa mendatangkan mujizat. Semoga mudah-mudahan seandainya jikalau ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan mujizat. Kenapa? Karena itu ada di sebuah sebuah waktu di mana belum nyampe, saudara. Padahal yang apa inginkan seolah-olah kita sudah mendapat. Mungkin kalau saudara berkata itu negatif atau positif? Negatif. Ini pelayanannya sangat buruk. Negatif atau positif? Mereka ini selalu negatif atau positif? Dasar sopir sinting. Negatif atau positif? Negatif. Nah, ucapan-ucapan yang negatif ini, saudara, ini akan merambat di dunia alam roh. Karena ucapan itu sangat negatif. Jadi, kalau kita menemukan hal yang seperti itu, bagaimana? Ya sebaiknya diamkan saja. Karena mereka tidak punya tempat untuk masuk dalam hidup saudara. Jadi kita perlu belajar untuk menaburkan ucapan yang menyenangkan kepada sesuatu yang saudara sukai. Saudara harus bersukacita untuk mendapatkan sesuatu yang ingin saudara cicipi, yang ingin saudara sentuh, yang ingin saudara lihat. Harus selalu kita berpusat pada perasaan kita. Kita suka atau tidak? Kalau kita tidak suka, jangan berharap kita akan mendapatkannya. Contoh gampangnya saja, kalau saya saudara, mana saudara mau dekat sama saya? Nggak akan mau, bukan? Tetapi sebaliknya, kalau saya suka dengan saudara, saudara pasti akan mendekat dengan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa begitu banyak orang yang hidupnya selalu dijerat oleh hutang? Hutang sana, hutang sini, hutang bank pelecet ya iya, hutang ke koperasi ya iya, hutang ke bank ya iya, hutang rentenir ya iya. Kenapa? Karena yang ada di otaknya hutang. Ketika aku menghadapi sesuatu, tak cari utangan ngendi yo. Jujur saudara, ketika saudara belum benci dengan hutang, nggak akan saudara lepas dari hutang, nggak akan. Ya. Kebiasaan mengucapkan hal-hal yang baik pada orang itu bukan dibentuk menjadi seorang penjilat, tetapi hubungan saudara dengan alam semesta. Ini yang harus saudara pahami. Saya ambilkan sebuah contoh yang lain, saudara-saudara. Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Ada orang tua, suami istri, yang jalan bareng, bergandengan tangan. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kira-kira kalau saya tanya, siapa yang berani jawab dengan suara keras? Apa yang ada? Gimana Bu? Seneng. Berarti ibu menarik energi itu, saudara. Ya, aku kok senang melihatnya. Berarti menarik energi itu. Yang ada dalam diri kita akan merasa bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita melihat, udah tua aja sok mesra lagi, itu perasaan baik atau tidak? Tidak baik. Dan yang saudara dapatkan, maaf kalau saya katakan,
bisa jadi engkau tidak akan pernah mengalami peristiwa ini. Ini kita bicara tentang respon apa yang alam semesta lihat atau rasakan getaran dari hati kita, saudara. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengkritik pasangan tua ini, saudara sama saja menolak mengalaminya. Artinya saudara tidak bisa mengalami. Begitu juga sebaliknya. Jika aku tua nanti, cintaku takkan pudar. Bisa terjadi enggak? Bisa. Ingat ini, saudara. Ketika kita melihat orang kaya, bagaimana perasaan kita? Kalau kita senang melihat orang kaya itu, saudara sedang menarik energi kekayaan. Tapi sebaliknya, mungkin kita nggak suka dengan orang kaya, paling kaya juga korupsi. Emangnya saudara tahu kalau dia korupsi? Kalau nggak tahu ngapain Anda ngomong itu korupsi? Kan kita suka begitu kan? Nggak tahu juntrungannya main ngomong. Ini yang sering terjadi, saudara. Dan kalau kita sudah model seperti itu, jangan harap kita bisa mendapatkan, meraih apa yang kita cita-citakan. Karena secara eksplisit, secara detailnya, saudara sudah menolak untuk menjadi orang kaya. Saudara ingin punya mobil, tapi perasaan saudara berkata, kalau aku punya mobil, nek kecelakaan gimana ya? Itu negatif atau positif? Negatif, saudara nggak akan dapat. Tapi ketika saudara melihat mobil, saudara berkata, aku yakin aku punya ini. Aku percaya aku punya ini, dan aku bersyukur Tuhan tunjukkan kepadaku, aku suka dengan mobil ini. Bisa jadi? Bisa, saudara. Tapi seringkali kita dengan mudahnya tanpa apa-apa, langsung kita ngomong sak penake dhewe. Itu kan repot, saudara. Jadi jika saudara menginginkan pasangan hidup, alias saudara sedang jomblo, melihat pasangan tua seperti ini, dan saudara bersyukur, maka saudara sedang menyodorkan katalog kepada Tuhan, kalau aku mau seperti mereka. Maksud apa yang saya katakan? Jadi ketika saudara diberikan katalog seperti tadi, saudara lihat, oh aku suka yang ini nih, karena aku memang butuh, aku mau beli sepatu. Suka bukan? Terus kita kembalikan lagi kepada orang yang ngasih katalog. Betul nggak Bapak Ibu? Ini katalognya, aku maunya yang ini. Kan ditunjukkan. Ini hukum ini berlaku loh di dunia alam roh, Bapak Ibu. Ketika kita sedang jomblo, aku suka melihat orang tua kayak gini. Tuhan pasti akan berkata pada diri kita, betul nak, kamu mau akan jadi seperti mereka? Dan kita akan menjawab, iya. Maka Tuhan dengan caranya sendiri akan kirim pasangan hidup untuk saudara. Tetapi saudara, kita juga perlu memiliki gambaran kriteria yang saudara inginkan. Kalau kita tidak menunjukkan gambaran kriteria yang kita inginkan, saudara nanti menyesal. Aku pingin punya pasangan hidup, yang dikirim orang tua kayak gitu, saudara. Emang saudara mau? Kan ya tidak, bukan? Jadi mesti disampaikan secara jelas. Kalau kita melihat misalnya pasangan hidup seperti ini, ya, kita melihat hal seperti ini, menarik nggak saudara? Ya, saudara bisa membayangkan, aduh betapa bahagianya ya, kalau saya bisa jalan ke pantai bersama orang yang saya sayangi, bersama orang yang saya cintai, mereka bisa seperti ini jalan-jalan, bisa nggak terjadi? Bisa.
Loh tapi saya jomblo Pak. Tuhan sanggup memberikan pasangan hidup seperti yang kau inginkan. Saudara ingin punya bayi, tetapi saudara nggak suka sama anak kecil, bisa dapat? Nggak akan, saudara. Saudara ingin punya bayi, maka saudara harus menyukai bayi. Kenapa banyak orang yang tidak punya anak, lalu dia mengambil cara untuk menembus dunia alam supranatural dengan mengadopsi bayi. Begitu dia sudah mengadopsi bayi, dia malah hamil. Kenapa? Karena perasaan dia merawat bayi betul-betul nyata. Dan Tuhan kabulkan itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jika saudara memberikan ucapan pada seseorang yang baik dengan hati yang tulus tentunya, sebenarnya saudara sedang menarik apa yang saudara ucapkan itu. Aku bangga deh melihat kamu, misalnya seperti ini. Aku bangga menjadi temanmu. I am proud to be your friend. Maka kebanggaan itu sendiri akan memancar, saudara. Aku melihatmu terasa mendapatkan damai sejahtera. Orang yang kita katain begitu senang nggak kira-kira? Aku melihat kamu kelihatan cantik deh, beda dengan waktu yang lalu. Hari ini kamu kelihatan cantik sekali. Orang pasti akan senang. Aku doakan agar hidupmu diberkati dan dilindungi. Orang suka bukan? Nah, inilah pancaran perasaan yang harus kita keluarkan, saudara. Saya ambil contoh. Yakub. Yakub itu mampu menghancurkan kebenciannya Esau kepadanya. Ketika Yakub ketemu dengan Esau, Yakub itu tahu betul, saudara. Karena apa? Karena Yakub ini dia pernah menipu Esau, sehingga berkat yang seharusnya jatuh ke Esau kena ke dia. Akibatnya Yakub mendapatkan doa yang berbeda, sehingga kehidupannya sangat sulit sekali. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, saya ingin saudara menyadari, ya, ketika kita berada dalam sebuah komunitas ibadah macam begini, jangan buru-buru pulang dulu sebelum doa berkat dinaikkan. Kadang orang tidak paham, doa berkat wis balik sih. Mungkin saudara berkata, aku buru-buru. Tapi doa berkat itu berapa lama sih? Enggak lama bukan? Enggak sampai 5 menit. Tetapi doa berkat itu penting, saudara. Esau itu mengabaikan doa berkat. Sehingga dia berkata kepada Yakub, ketika Yakub bertanya, si Esau berkata, berikan kacang merah itu kepadaku. Ya, serahkan dulu hak kesulunganmu. Kalau hak kesulunganmu kau berikan kepadaku, aku akan berikan kacang merah ini kepadamu. Dan Esau berpikir, apaan kacang merah? Doa berkat. Yang penting mah aku kenyang perutku. Kalau aku kenyang, aku nggak peduli mau doa berkatmu apa, terserah. Akibatnya apa, saudara? Akhirnya doa berkat yang seharusnya datang kepada Esau terjadi kepada Yakub, sehingga Yakub hidupnya jauh lebih diberkati dari Esau. Dan Yakub tahu itu adalah waktu ketika dia mesti ketemu dengan Esau. Makanya saking takutnya sampai dia bergumul di tepi sungai Yabok. Dan dia minta supaya Tuhan melindungi.
Dan kalau kita melihat di sini, Yakub mengucapkan kalimat yang membuat Esau menjadi tergugah, semakin yakin bahwa Yakub itu betul-betul mencintai dengan tulus. Saya bacakan di kitab Bereshit atau Kejadian pasal 33 ayat 10 sampai 11. Tetapi Yakub berkata, tidaklah demikian, aku mohon, jika sekarang aku telah mendapatkan kemurahan di matamu, maka engkau harus menerima pemberian dari tanganku, karena meskipun aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim, tetapi engkau telah berkenan kepadaku. Aku mohon terimalah berkatku yang telah dibawa untukmu, karena Elohim telah memberi kemurahan kepadaku, karena aku mempunyai segala-galanya, dan dia membujuknya sehingga dia mau menerimanya. Ucapan Yakub ini bikin dia menjadi semakin luar biasa, bahkan menjadi semakin bertambah kaya. Kenapa? Karena dia memberi dengan segala ketulusan. Ketika saudara memberikan sesuatu dengan hati yang tulus, Tuhan itu tahu hati saudara. Amin. Dan saudara, Tuhan itu tidak mau berhutang kepada saudara. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menjadi orang yang pelit. Jangan pernah kita menjadi orang yang hidup tidak tulus hati kita. Oleh karena itu, saudara, jikalau ada perasaan di dalam hatimu yang coba untuk membanding-bandingkan, jangan mau, saudara. Ya, saya ambil contoh misalnya, kalau saudara melihat dua sepeda motor ini, mana yang akan saudara pilih? Yang hijau atau yang putih? Ya, ada yang milih hijau, ada yang mau pilih putih? Ada nggak kira-kira? Ini cc-nya sama loh. Ya, cc-nya itu 1500 cc. Bingung mau pilih motor sport yang mana? Saya katakan, mau putih, mau hijau, masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Saudara setuju nggak? Mungkin saudara berkata, oh yang hijau yang bagus, tapi yang putih juga pasti punya keunggulan. Saudara sadar nggak kalau diri saudara itu juga punya keunggulan sendiri-sendiri? Jangan dibandingkan. Saya dibandingkan Brisco suruh main begitu, ya nggak bisa, saudara. Saya disuruh main musik, nggak bisa main ini apa namanya, yang bung-bung-bung itu apa namanya itu, ya. Pokoknya bunyi. Mbuh munine kaya apa ya, sakarepe, pokoknya bunyi gitu. Nggak bisa, karena saya memang bukan pemusik, saudara. Sama seperti pemusik, tak suruh utek-utek elektro, ya nggak bisa juga, ya kan? Jadi masing-masing kita itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Jangan pernah mau saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, saudara harus punya prinsip. Saya katakan, punya kelebihannya sendiri-sendiri. Orang saudara juga jangan percaya kalau aku orang hebat. Wah, itu sombong. Nanti dulu, saudara. Sombong dan ucapan iman itu sangat tipis. Ya, saya sudah pernah menyampaikan bagaimana perbedaan antara kesombongan dan
kata-kata iman. Kalau kata-kata iman berarti dia punya tujuan yang baik. Tapi kalau kesombongan dia hanya akan mengunggulkan diri, tetapi sebetulnya nol, saudara. Jangan mau karena tiap-tiap manusia mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri. Amin. Sekarang yang terakhir. Kita akan menjadi manusia yang mana? Ada future, ada past, ada present atau sekarang. Saya sering menemukan orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu tetapi hidup di masa lalu. Mustahil saudara bisa dapat. Karena apa? Saudara lihat gambar itu ya. Present itu kan di sini. Kenapa panahnya itu ada dua, saudara? Ada ke kanan, ada ke kiri. Karena present itulah yang menentukan saudara mau menjadi manusia hari esok atau saudara menjadi manusia masa lalu. Ketika saudara menjadi manusia masa lalu, maka kehidupan saudara pasti akan banyak diwarnai kegagalan ketika yang ada dalam pikiranmu adalah masa lalu yang gagal. Orang hidup di masa present, di masa sekarang. Saya beritahu, apa yang saudara lihat sekarang itu adalah akibat apa yang saudara pikirkan di masa lalu. Kalau saudara ingin hidup masa depanmu baik, ambil start hari ini. Pikiran, hatimu, ucapanmu, lakukan yang terbaik, dan saudara akan mendapatkan di hari esok apa yang saudara ucapkan hari ini. Saya berharap saudara paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena ada juga orang yang hidup di present, masa kini. Dia nggak mau melihat ke masa depan. Masih mending kalau dia itu hidup present, tetapi yang dia pikir, dia lihat adalah selalu masa lalu. Orang yang hidup di masa sekarang pun akan mengalami kegagalan. Karena kalau dia lihat di masa kini adalah hidup yang sedang gagal, berarti sama saja saudara menarik diri untuk mundur di masa lalu. Karena apa yang kita alami sekarang adalah akibat dari pola pikir kita di masa lalu. Saya berharap saudara bisa menangkap kalimat saya. Tetapi sekarang arahkan pikiran, hatimu, ucapan, dan perasaanmu untuk masa depan. Ketika saudara sudah berani untuk berbicara di masa depan, maka yang masa depan pasti terjadi dalam hidup saudara. Sekarang kalau kita mau jujur, yang sering kali kita fokus dalam batin kita itu selalu masa lalu. Jangan harap saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan. 0, kosong belaka. Selama saudara berpikir ke masa lalu, berpikirlah ke masa depan. Start dari hari ini, berpikir yang baik, maka hidupmu akan penuh dengan mujizat. Sukses besar untuk saudara. Bapak ya, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu yang hadir pada pagi ini maupun yang mengikuti streaming. Berkatilah mereka dengan berkat yang melimpah, sehingga kehidupan mereka akan semakin bersukacita di dalam Engkau. Terpujilah Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Faisal Al-Katiri, papa dari saudari Frida Denser, dalam usia 59 tahun, meninggal pada hari Jumat 2 Desember 2022 pukul 00.20 WIB dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Giriloyo, Magelang. Info Men's Club. Akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 6 sore di Kehilat Alef Tau. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Hanukkah yang diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 5 sore. Ibadah pagi digabung sore. Keluarga besar Kehilat Alef Tau mengucapkan Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Shalom, kami dari keluarga Ibu Esther Haryani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Gembala dan segenap tim kunjungan KPI Alef Tau, segenap pengurus dan jemaat KPI Alef Tau Magelang, atas pelayanan dan doa-doanya selama almarhumah Ibu Esther Haryani sakit hingga dipanggil pulang Bapak Yahweh ke Syamaim. Kiranya Bapak Yahweh memberkati Bapak dan Ibu semua. Amin. Dari keluarga besar Tante Tikmi. Nah, ini yang saya sudah bacakan. Sekarang saudara, seperti yang sudah-sudah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita perlu bertepuk tangan 1 menit. Kita sudah mendapatkan apa ini? Videotron ya, sehingga kalau saya memberikan presentasi, saudara bisa lebih jelas lagi. Amin. Enggak pakai LCD yang bureng saudara ya, tapi kita sudah pakai videotron. Kita akan bertepuk tangan. Ayo kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan. Saya akan kasih aba-aba ya, selama 1 menit. Sebentar, kita mulai. Ya, dari sebentar. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2. Pekerja kembali saudara, dan tentu saja ketika Tuhan ditepokin tangan, Tuhan itu sangat senang. Amin. Nah, Tuhan kasih mujizat-mujizat baru lagi nanti ya. Haleluya. Ya, karena kita tahu nanti kalau kita pindah ke belakang, ya tentu saja videotronnya nggak pakai ini ya saudara. Karena ini nanti akan ditaruh di bawah. Videotron kita itu 4 kali lipat gedenya dari ini.
Ya. Ya. Ya, karena kami sudah menanyakan ukuran-ukurannya, ya, itu cukup besar, saudara. Pokoknya 4 kali lipat deh besarnya dari ini. Ya. Dan saya percaya pasti terjadi. Haleluya. Tapi kalau Yesua belum datang, ya. Kalau Yesua sudah datang, ya malahan nih kita ibadah di sono. Ya, Bapak Ibu, haleluya. Ya. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Dan kita juga akan memberikan persembahan tatangan khusus untuk pembangunan. Pembangunan masih terus berlangsung, ya. Dan kita terus berdoa supaya pembangunan ini lancar sampai selesai. Ya, dan saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan khusus untuk pembangunan yang selalu kita lakukan pada tiap-tiap minggu pertama. Kalau saudara yang belum ada berkat, doakan saja supaya bulan depan saudara diberkati sehingga bisa memberikan persembahan tatangan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, silahkan maju ke depan. Saya akan mendoakan bersama dengan saudara semuanya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Arahkan tangan Bapak Ibu ke depan semua untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pada pagi hari ini secara khusus saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember. Kami mohon Bapak Yahweh berkenan untuk memberkati mereka, sehingga apapun yang menjadi misi, visi, impian, Tuhan berikan jawaban seperti mereka inginkan, sehingga menjadi kado istimewa bagi mereka di hari ulang tahun mereka ya Bapa. Oleh karena itu nyatakan mujizat dan kuasa-Nya, sehingga anak-anak-Mu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, yang masih sekolah Tuhan memberi hikmat, akal budi, kepandaian di atas rata-rata, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Yang sudah bekerja pun Tuhan memberkati dengan segala kelimpahannya. Biarlah di hari ulang tahun ini mereka akan menjadi semakin lebih dekat lagi dengan Engkau, karena kami menyadari bahwa jatah waktu kami di dunia semakin mendekati akhir. Oleh karena itu kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga pembangunan Kehilat ini berjalan dengan sempurna. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan kami percaya Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare kekayahwe we ismere Yair Yahweh panau eleka wihuneka Yesa
Vayashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar alapeka waetsterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Segala pujian hanya untukmu Tuhan, segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.